Menurut sebagian orang, bekerja di bidang penjualan merupakan salah satu pekerjaan yang tersulit, bahkan di perusahaan manapun, termasuk di perusahaan alat berat. Itulah kenapa pekerjaan sales ini sepi peminat walaupun banyak dibutuhkan oleh hampir seluruh perusahaan. Namun kenyataannya, walaupun pekerjaan sebagai sales ini sangat sulit, bukan berarti tidak mungkin seorang sales bisa sukses dalam hal melakukan penjualan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam menjual sebuah produk. Yuk cari tahu di video berikut ini. Konsisten merupakan kunci utama bagi seorang sales yang sukses. Kenapa demikian? Karena konsisten mengarah kepada kebiasaan. Kebiasaan ini akan membentuk tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, tindakan inilah yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Seperti yang dikatakan oleh Anthony Robbins, salah satu motivator dunia, bukan apa yang kita lakukan itu sekali-kali yang akan membawa kita sukses. Tapi yang akan membawa kita sukses adalah yang kita lakukan secara konsisten. Itulah pentingnya konsisten dimiliki oleh seorang sales. Nah, cara terbaik untuk mencapai konsistensi bagi seorang sales adalah memiliki skrip penjualan atau memiliki naskah penjualan yang itu akan menjadi sebuah rules, sebuah aturan, sebuah guidance bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keberatan dari calon pembeli kita. Skrip penjualan adalah panduan yang digunakan oleh seorang sales pada saat berbicara dengan prospek atau calon pelanggan, baik itu secara langsung, bertatap muka langsung, atau melalui telepon, dalam rangka menyampaikan promosi untuk pertama kalinya. Sales script biasanya menguraikan ada pembukaan, ada pitch, kemudian ada call to action atau bahkan ada closing. Juga ini menjadi pengingat bagi para sales apa yang harus dikatakan selama berbicara dengan calon pelanggan. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya sales script, seorang sales bisa menghemat waktu dalam rangka melakukan penjelasan-penjelasan yang akan mendorong prospek itu menjadi tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, bagaimanakah caranya membuat sebuah sales script yang efektif? Teman-teman, berikut ini saya kutip dari sellingsignal.com. Ada minimal 6 cara membuat sebuah sales script yang efektif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah opening. Nah, pembukaan ini biasanya dimulai dengan bahasa-bahasa yang halus untuk menyapa seorang calon prospek. Ini biasanya berarti menyebutkan nama Anda, kemudian nama perusahaan, kemudian mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Anda, dan mulai dengan percakapan-percakapan yang ringan, yang mendorong kepada obrolan-obrolan yang mengalir begitu saja gitu ya. Semua ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 menit, teman-teman. Jangan terburu-buru untuk menyampaikan atau membicarakan tentang produk yang akan Anda jual. Itulah yang Anda harus lakukan pada saat opening. Step berikutnya, Anda membuat sebuah agenda atau tujuan. Nah, sebutkan tujuan Anda untuk menelpon, sebutkan tujuan Anda untuk berbicara dengan calon customer itu untuk apa. Menyatakan alasan-alasan Anda, yang biasanya mungkin memperkenalkan produk atau layanan dan menjelaskan bagaimana hal itu akan menyelesaikan atau akan memecahkan permasalahan yang customer miliki. Nah, bagian agenda ini, bagian step-step ini, Anda juga harus menyertakan pertanyaan atau menanyakan kepada calon pelanggan setuju atau enggaknya ketika kita akan lanjutkan ke pembicaraan berikutnya. Karena kalau misalnya si calon customer tidak setuju, ya buat apa kita lanjutkan? Jadi agenda ini sangat penting, tujuan ini sangat penting Anda sampaikan dikala customer sudah membuka sebuah percakapan. Step yang ketiga adalah sampaikan permasalahan pelanggan. Ini adalah awal dari fase penjualan. Nah, Anda harus menyatakan kembali masalah utama prospek, bahwa Anda hadir di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka miliki. Kemudian bicarakan penyebab dasar dari masalah yang ditemukan selama Anda berbicara. Buat diagnosis yang menggambarkan bahwa Anda adalah seorang ahli yang diinginkan oleh calon pelanggan untuk menyelesaikan masalah mereka. Langkah yang keempat adalah tawarkan solusi Anda. Nah, bagian solusi yang diusulkan dari skrip Anda menjelaskan produk atau layanan Anda yang diyakini akan memecahkan masalah pada prospek atau pada calon customer dan membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini adalah bagian yang memberitahu si prospek dasar-dasar cara kerja solusi atau cara kerja gimana
produk kita akan menyelesaikan masalah mereka. Terkadang mungkin ini diperlukan juga perwakilan-perwakilan atau demo produk untuk memberikan representasi visual kepada mereka. Jadi kalau misalnya produk kita berbentuk barang, maka dipastikan perlu sebuah demo produk yang itu akan meyakinkan mereka bahwa produk yang akan dipakai itu akan menyelesaikan masalah mereka. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, sampaikan benefit atau keuntungan dan keunikan produk yang Anda miliki yang itu akan menyelesaikan problem mereka. Bagian ini adalah tempat di mana Anda membuat pembeli menginginkan solusi Anda. Jadi ini artinya si customer sudah paham tentang produk Anda dan dia ingin membeli produk Anda. Untuk melakukan ini, bagikan beberapa manfaat yang mungkin akan diterima oleh calon pembeli. Masalah mereka terpecahkan, juga bagian dari mempromosikan bahwa produk kita itu berbeda dengan yang lainnya atau keunikan-keunikan dari produk kita yang menjelaskan kepada pembeli mengapa solusi Anda menjadi sebuah pilihan karena tidak bisa ditemukan pada produk lain atau pada produk kompetitor. Langkah keenam, buatlah call to action. Nah, langkah terakhir ini teman-teman harus membuka ruang kepada calon pelanggan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa keberatan-keberatan yang Anda siap harus bisa menanganinya. Nah, jika customer tampaknya sudah tertarik untuk membeli, Anda mungkin cukup meringkas aja tentang promosi penjualan, mulai dari masalah, solusi, kemudian manfaat. Dan meminta kepada calon pelanggan kita untuk mengambil langkah secara spesifik. Atau Anda langsung minta misalnya untuk menandatangani kontrak, untuk mengeluarkan PO, atau mengeluarkan SPK, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena si customer ini sudah yakin dengan produk kita dan mereka siap untuk membeli produk kita. Itulah 6 langkah yang mungkin Anda bisa coba dalam hal membuat sebuah skrip penjualan. Jangan lupa like and subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan tips-tips dan tema-tema yang bermanfaat lainnya. Saya Usman Effendi, Heavy Equipment Business Consultant dan Sales Expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.